Halo teman-teman, saya Devan. Saya peserta peminatan PCB Design Indobot. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan atau sharing-sharing tentang proyek akhir saya yang berjudul Intercooler Module. Alasan yang mendasari terpilihnya judul ini sebagai proyek akhir saya, yaitu dikarenakan adanya inspirasi produk dari platform IoT.net yang menurut saya itu sangat bagus untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dari sisi aktuatornya. Nah, ITC Lab ini merupakan produknya IoT.net, yang mana di sini mereka menggunakan beberapa aktuator dan sensor. Di sini ada dua heater yang merupakan aktuator. Lalu di sini ada temperatur LM35 sebagai sensor. Nah, di sini menurut saya menarik sekali karena ini mungkin memudahkan ya. Jadi memudahkan sekali untuk penggunaannya. Tinggal colok lalu kita tidak perlu merangkai satu-satu. Jadi ini sudah jadi modul. Nah, dalam proyek akhir saya ini saya model seperti ini rencananya. Jadi ada tambahannya yaitu aktuatornya itu berupa cooler. Nah, coolernya ini menggunakan fan. Tak perlu lama-lama, langsung saja untuk penjelasan skema rangkaian pada Eagle CAD Soft. Baik, untuk memulai Eagle CAD Soft, Anda perlu mengeklik bagian File, lalu New, lalu klik Schematic. Nah, setelah tampilan skematik muncul, lalu Anda dapat melakukan Open Library Manager. Di sini klik in Use, lalu Browse. Browse library Anda. Karena di sini saya menggunakan ESP32, maka saya perlu memasukkan library ESP32. Kita cari di tempat penyimpanan. Nah, di sini ada juga LM35. Ini juga saya butuhkan dalam proyek ini. Lalu power jack ini juga penting sekali. Jadi blok semuanya lalu open. Di sini ada tulisannya di bawah ini bahwasanya library sudah tertambahkan, jumlahnya ada 3. Nah, kita coba add part. Rangkaian atau bagian penting yang ada pada skema project ini berjumlah 5, yaitu meliputi ESP32 DevKit V1 Expansion Board, voltage regulator with indicator, LM35 sensor, lalu ada cooler, dan yang terakhir heater. Hal tersebut memiliki peran masing-masing yang dimulai dari ESP32 DevKit V1 Expansion Board. Di sini dapat Anda lihat fungsi dari ESP32 DevKit V1 Expansion Board ini sebagai media untuk penambah SPIO, karena pin yang ada pada ESP32 ini terbatas. Bagian berikutnya yaitu voltage regulator. Pada bagian ini suplai daya yang masuk akan diregulasi dengan adanya IC 7805 TV. Di sini diubah menjadi 5 volt. Lalu di sini jika mendapatkan suplai daya, maka indikator LED menyala. Jika tidak, maka LED mati. Lanjut ke LM35 sensor. Pada rangkaian ini dapat Anda lihat bahwa sensor yang ada ini terdiri dari 2 bagian, yang mana nantinya pin data akan terhubung pada masing-masing
pin header. Kemudian cooler ini kurang lebih hampir sama dengan LM35 tadi, hanya di sini berupa aktuator. Kalau yang tadi sensor, ini aktuatornya. Kemudian di sini ada heater. Pada bagian heater ini ada dua bagian heater, yang mana pin datanya disambungkan pada masing-masing pin headernya. Kurang lebih sama seperti cooler dan LM35 sensor. Setelah Anda mengetahui rangkaian heater cooler modul yang saya kerjakan ini, langkah selanjutnya dapat Anda lakukan switch to board untuk melakukan perancangan di bagian board. Seperti ini. Lalu klik yes. Ya, kita lakukan perapian ya. Jadi kita pindahkan yang pertama ini microcontroller, lalu kita sesuaikan, kita putar. Jadi kita putar ya, sudah. Lalu kita masukkan lagi bagian aktuator, yaitu heater. Lalu kita pindahkan juga aktuator yang kedua, heater. Lalu kita posisikan heatsinknya agar rambatan panasnya bisa terukur, jadi aman. Lalu kita masukkan IC-nya, IC regulator. Lalu kita masukkan jack DC. Lalu kita masukkan LED, resistor, lalu kapasitor. Kita masukkan sensor. Nah, ini sensor LM35 untuk suhu. Nah, ini kita masukkan satu persatu. Lalu ini aktuator untuk cooler, yaitu fan. Ini yang aktuator cooler kedua. Nah, kita masukkan, lalu kita tambahkan panjangnya, kita sesuaikan lagi hingga lebih rapi. Nah, berikut merupakan tampilan dari hasil perakitan atau rangkaian yang kita buat tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Antar line sudah kita hubungkan, baik untuk top maupun bottom. Yang top ini yang warna merah,
yang warna merah seperti ini, lalu yang bottom yang warnanya biru. Untuk tulisan dan gambar, nah ini tulisannya ini memakai teks, tool teks yang ada di sebelah kiri ini. Kita cek aja dengan cara klik properties. Nah, di sini ada keterangannya ya. Fontnya ini saya menggunakan vektor. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu yang bawah ini saya menggunakan font jenis proporsional. Nah, seperti ini. Untuk gambar ini bitmap. Bitmap yang kita import melalui ini. Nah, kita cari. Nah, seperti ini tinggal kita atur. Nah, kita atur lah, ini ubah ke 0,3, lalu ini ubah menjadi 16 karena kita posisikan di bagian bawahnya. Lalu tinggal kita oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk import bitmap untuk menampilkan gambar. Caranya baik, langkah selanjutnya kita dapat melakukan grounding ya teman-teman. Jadi kita klik kanan pada bagian tepi ini, tepi board, lalu pilih convert to where, lalu copy, lalu setelah itu klik properties. Nah, lalu diatur. Ini untuk yang bottom seperti ini pengaturannya. Lalu oke. Lalu next, terus convert to polygon, copy lagi untuk yang bagian top. Nah, di sini saya sudah melakukan untuk grounding top dan bottomnya. Lalu kita lihat dengan cara klik roughness yang di bagian kiri ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Untuk desain PCB yang sudah jadi, di sini dapat kita lihat ya, ini bagian topnya, modelnya seperti ini. Menarik sekali. Jadi yang di bagian tepi-tepi ini adalah lubang untuk memasukkan baut. Ada 4. Lalu yang di bagian ujung-ujung pucuk board ini saya beri meter yang melengkung ini teman-teman. Jadi agar lebih rapi. Baik, selanjutnya kita dapat melakukan export image. Lalu kita atur resolusinya menjadi 300. Lalu kita terus untuk meletakkan di mana nanti file exportnya ini nanti ditempatkan. Nah, kita pilih sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman. Di sini saya sudah melakukan ekspor. Nah, kurang lebihnya seperti ini kawan-kawan. Yang tadi untuk yang skematiknya maupun yang desain-desain awal-awal tadi juga bisa diekspor teman-teman. Jadi sama prosesnya seperti itu. Lalu tinggal di save kalau jika Anda inginkan. Nah, di save gitu. Tinggal di OK. Jadi cukup sekian ya teman-teman pada hari ini sharing-sharing kita. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri.